Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya Pelipus Mere dalam channel seputar tutorial dan pendidikan. Hari ini saya akan berbagi terkait dengan 13 pesan error pengelolaan kinerja PMM. Yang mana 13 pesan ini saya dapatkan dari Pusat Bantuan Platform Merdeka Mengajar. Oke Bapak Ibu, seperti apakah pesan-pesan error yang selama ini Bapak Ibu alami? Yang pertama, tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Pesan yang kedua, pegawai belum membuat SKP di PMM. Yang ketiga, data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Yang keempat, nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM. Yang kelima, unit kerja atasan tidak ditemukan. 6. Does not exist in whitelist. Yang ketujuh, profil pegawai tidak ditemukan. Nomor 8, pegawai bukan jenjang fungsional guru. 9, unexpected period values. Nomor 10, request valid with status code. Nomor 11, data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Nomor 12, atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Dan yang terakhir, tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Oke Bapak Ibu, dari 13 pesan error ini, ketika melakukan pengelolaan kinerja, baik itu saat mengupdate ataupun melakukan sinkron, dan terdapat error-error seperti yang Bapak Ibu lihat pada layar ya Bapak Ibu, kira-kira dari ke-13 pesan ini, Bapak Ibu mengalami pesan error yang nomor berapa? Atau yang manakah yang selama ini Bapak Ibu alami? Untuk itu, jika Bapak Ibu mengalami salah satu dari ke-13 pesan ini, silakan simak video ini hingga selesai agar semuanya dapat teratasi dengan baik. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita ke poin yang pertama, yakni tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Nah, Bapak Ibu, di sini sebelumnya Bapak Ibu, materi ini saya ambil dari Pusat Bantuan Platform Merdeka Mengajar. Oke, yang pertama, jika tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja, apa yang dilakukan? Di sini diperlukan pembaruan data NIP pegawai pada verbal PTK yang sesuai dengan CASN. Ya. Tindak lanjutnya seperti apa? Untuk memperbaiki masalah di mana tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pegawai atau yang bersangkutan memberikan data NIP yang terdaftar di CASN kepada operator sekolah. Yang mana pegawai perlu memberikan informasi NIP yang tercatat di CASN kepada operator untuk memastikan konsistensi data. Nah, langkah kedua, setelah pegawai memberikan NIP kepada operator, lalu operator melakukan pembaruan NIP dari pegawai yang bersangkutan pada laman verbal PTK. Ya. Lalu yang ketiga, tunggu waktu proses. Dalam waktu beberapa hari setelah pengajuan NIP dilakukan, guru dapat melihat tombol sinkron PMM di e-kinerja. Proses peremajaan NIP memerlukan waktu untuk disinkronkan dengan e-kinerja. Oleh karena itu, diperlukan sedikit kesabaran untuk menunggu proses tersebut selesai. Oke Bapak Ibu, jangan lupa sebagai operator, jika sudah mengupdate data NIP peserta atau guru yang bersangkutan, operator perlu melakukan sinkron dapodik. Ya, perlu melakukan sinkron sehingga dapat tersinkron ke e-kinerja BKN. Oke, itu untuk masalah yang pertama jika tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Oke, yang kedua, pegawai belum membuat SKP di PMM. Pegawai belum menyusun perencanaan di PMM hingga mendapat persetujuan dari atasan dan mencapai kesepakatan. Nah, ini tidak bisa melakukan sinkron jika pegawai tersebut tidak membuat SKP di PMM. Nah, pegawai terkait melanjutkan proses perencanaan di PMM.
memastikan bahwa semua rencana telah disetujui oleh atasan dan disepakati bersama. Dalam waktu 1 kali 24 jam setelah perencanaan selesai dibuat di PMM, pegawai dapat mencoba kembali tombol sinkron di PMM. Tombol sinkron PMM di e-kinerja untuk memperbarui data dan memastikan keselarasan dengan sistem. Jadi setelah guru yang bersangkutan melakukan perencanaan lalu disetujui oleh kepala sekolah, yang selanjutnya akan disepakati oleh guru yang bersangkutan. Menunggu waktu 1 kali 24 jam, lalu kepala sekolah melakukan sinkron kembali di data e-kinerja BKN. Oke, nomor 3. Data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Data unit kerja atau UNOR dari pegawai terkait terdeteksi tidak aktif di e-kinerja atau CISN. Oleh karena itu diperlukan verifikasi dan pembaruan data agar semua informasi pegawai dapat diproses dengan akurat dalam sistem. Nah, ini yang melakukan ini adalah admin instansi. Ya. Jadi ketika kita melakukan sinkron dan muncullah pesan error, maka nanti pesan error ini akan diteruskan ke admin instansi secara otomatis. Sehingga admin instansi itu akan melihat, oh guru ini ternyata errornya di bagian sini ketika melakukan sinkron dan seterusnya. Nanti apa yang admin lakukan? Admin instansi melakukan perbaikan e-kinerja dan CISN. Instansi memastikan bahwa unit organisasi terkait di kedua sistem tersebut berstatus aktif. Karena sinkron PMM akan gagal jika salah satu di antaranya tidak aktif. Setelah perbaikan selesai, pegawai maupun instansi dapat mencoba kembali sinkron di PMM. Artinya ini tindak lanjut ini dilakukan oleh admin instansi. Tidak bisa dilakukan oleh guru yang bersangkutan ataupun operator sekolah. Oke, pesan yang keempat. Nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data di PMM. Ini yang saya alami beberapa hari yang lalu, tidak semua, tetapi di satu sekolah itu sama. Terdapat perbedaan nama sekolah yang ada di Dapodik dengan nama unit organisasi atau UNOR yang ada di CISN, e-kinerja. Ada dua potensi penyebab terjadi kesalahan ini. Yang pertama, kondisi A. Kondisi yang pertama, terdapat perbedaan nomenklatur antara Dapodik dengan CISN, e-kinerja. Contohnya di Dapodik tulis SD Negeri 4 pagi. Ya. Sementara di CISN tulisnya SDN 4 pagi. Di sini ditulis SD Negeri, sementara di sini tulis SDN. Itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua, UNOR dari pegawai belum diperbarui di CISN. Contohnya di Dapodik tertulis sekolah yang baru SD Negeri 5 Petang. Lalu namun di CISN masih terdapat data yang lama yaitu SD Negeri 7 pagi. Nah itu. Ini beda ya nama sekolah dengan beda nama sekolah di sekolah lama dan sekolah yang baru. Lalu kondisi C. UNOR dari pegawai belum diperbarui di Dapodik. Contohnya Dapodik tertulis sekolah lama SD Negeri 9 Petang. Namun di sistem CISN sudah terdata di sekolah yang baru SD Negeri 13 pagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Jika pegawai masuk dalam kondisi A, yakni UNOR-nya tidak sama, maksudnya salah penulisan, tidak sama dalam penulisan. Di PMM ditulis lengkap, sementara di CISN ditulisnya singkat, ya. Jadi ini pegawai dapat melanjutkan proses sinkron PMM. Jadi tidak masalah. Teruskan melakukan sinkron. Ya. Lalu, jika kondisi B atau kondisi C, pegawai diharapkan melakukan perbaikan data terlebih dahulu sesuai dengan tindak lanjut dan mencoba kembali sinkron PMM setelah perbaikan data dilakukan. Nah, tindak lanjut seperti apa? Dalam kondisi A, admin instansi dapat mengetahui perbedaan nama UNOR yang terdapat di PMM melalui menu log sinkron PMM di e-kinerja. Admin kemudian dapat melakukan pembaruan nama UNOR pada menu
manajemen UNOR. Lalu pada kondisi B, admin instansi dapat melakukan pembaruan UNOR dari pegawai melalui menu manajemen pegawai di e-kinerja. Perbaikan dilakukan oleh operator sekolah. Kalau tadi oleh admin instansi, sekarang operator sekolah. Kondisi C, guru melaporkan perpindahan sekolah kepada operator sekolah mengenai perpindahan sekolah yang terjadi. Operator sekolah kemudian dapat mengubah, memperbarui data sekolah yang sesuai di Dapodik. Jadi kondisi A bisa dilakukan, bisa langsung melakukan sinkron, tidak menjadi masalah. Lalu kondisi B dan kondisi C. Kondisi B dibuat oleh admin instansi dan kondisi C dibuat oleh operator sekolah. Oke, nomor 5. Kendala nomor 5, unit kerja atasan tidak ditemukan. Unit kerja organisasi pegawai terkait dengan kinerja tidak memiliki unit kerja atasan. Nah, di sini beberapa hari lalu saya menemukan beberapa sekolah yang tidak terdapat atasan, ya unit kerja atasan. Tindak lanjut, perbaikan dilakukan oleh admin instansi, tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah ataupun guru ya. Yang pertama, periksa UNOR. Admin instansi memastikan bahwa seluruh unit organisasi UNOR sekolah di e-kinerja memiliki unit kerja atasan yang sesuai melalui menu manajemen UNOR. Lalu perbaikan UNOR, menu manajemen UNOR, admin instansi menggunakan menu manajemen UNOR untuk memeriksa dan menambahkan unit kerja atasan pada seluruh UNOR sekolah yang tidak memilikinya. Dan yang ketiga, sinkronisasi ulang. Setelah perbaikan dilakukan, admin instansi dapat mencoba kembali proses sinkron PMM di e-kinerja untuk memastikan bahwa semua data telah diperbarui dan tersinkron dengan benar. Oke Bapak Ibu, itu unit kerja atasan tidak ditemukan. Itu nanti kita kembalikan kepada admin instansi. Jadi Bapak Ibu harus tetap melakukan sinkron sehingga ada kendala yang masuk itu nanti akan diteruskan secara otomatis ke instansi. Yang berikut, does not exist in whitelist. Terdapat maintenance di aplikasi e-kinerja sehingga tidak dapat mengambil data PMM untuk sementara waktu. Tindak lanjut apa yang kita lakukan? Tindak lanjut dilakukan adalah tim pengembangan kinerja berdasarkan laporan dari pegawai. Nah, ini tidak perlu kita buat apa-apa, tapi itu kembali ke tim pengembangan e-kinerja. Pelaporan error oleh pegawai. Pegawai yang mengalami pesan error di e-kinerja melakukan screenshot dan mencatat waktu kejadian untuk dilakukan pelaporan ke helpdesk BKN. Nah, pengiriman laporannya bisa ke sini Bapak Ibu teman-teman. Silakan screenshot hasilnya lalu dikirim ke support@cisnbkn.go.id. Nomor 7. Terdapat maintenance di menu data PNS. Masih belum dipadankan dengan dua kemungkinan. Ya, ini untuk pegawai yang tidak ditemukan. Yang pertama, pegawai bukan jenjang fungsional guru. Dan yang kedua, pegawai merupakan JF guru namun datanya tidak sesuai sehingga gagal dipadankan. Tindak lanjut seperti apa? Di sini, untuk pegawai bukan JF guru. Jika pegawai bukan merupakan JF guru, maka tim pengembang kinerja perlu mengeluarkan data pegawai tersebut dari penggunaan fitur sinkron PMM agar pengisian e-kinerja BKN dapat dilakukan seperti biasa. Pegawai dapat melaporkan kejadian ini kepada helpdesk BKN melalui tautan yang ini, support@cisnbkn.go.id. Lalu untuk JF guru dengan data tidak sesuai, jika data JF guru mengalami kendala dalam pemadanan data, guru tersebut perlu memberikan informasi tambahan yang diperlukan agar pemadanan data dapat dilakukan. Mohon kirimkan screenshot halaman profil yang terdapat pada e-kinerja, MySN, serta Dapodik kepada helpdesk. Oke Bapak Ibu, paham ya? Silakan di screenshot tiga-tiganya lalu dikirim ke support@cisnbkn.go.id. Itu untuk kendala nomor 7 jika profil pegawai tidak ditemukan. Lalu yang ke-8, pegawai bukan JF guru.
tidak sesuai file leak untuk penggunaan fitur sinkron PMM di e-kinerja. Error jenis ini berpotensi muncul pada 1. JF guru yang salah teridentifikasi bukan merupakan JF guru. B. Pegawai yang bukan merupakan JF guru namun mendapatkan fitur sinkron PMM. Tindak lanjut apa? Pegawai dapat melakukan konfirmasi jenjang status JF guru serta mengirimkan screenshot halaman profil yang terdapat pada e-kinerja, MySN, dan Dapodi kepada helpdesk BKN melalui tautan. Bapak Ibu teman-teman, jika Bapak Ibu teman-teman merasa penjelasan saya ini terlalu cepat, ya, Bapak Ibu bisa ambil materinya di link deskripsi video ini, ya, supaya bisa baca secara perlahan-lahan dan bisa dipahami. Oke, nomor 9. Untuk sementara waktu terdapat isu teknis dalam sinkron data dengan PMM. Nah, ini unexpected periode fluis. Gagal melakukan sinkron PMM dikarenakan ini kata ini bahasa Inggris ya. Ini artinya saya kurang tahu artinya ini. Pegawai melakukan sinkron screenshot atas pesan error yang terjadi di aplikasi e-kinerja. Lalu pegawai mengirimkan screenshot tersebut bersama dengan NIP dan waktu kejadian kepada helpdesk BKN melalui laman support cisnbkn.go.id. Itu jika kasus pada nomor 9. Jika melakukan sinkron dan muncul seperti ini, silakan ikuti langkah-langkah yang di bawah ini. Nomor 10. Sudah melakukan sinkron namun muncul seperti ini. Ya, terdapat isu teknis sinkron data dengan PMM untuk sementara waktu. Tindak lanjut, pegawai melaporkan masalah dengan melakukan screenshot atas pesan error yang terjadi. Nah, kirimnya ke mana? Kirimnya ke support cisnbkn.go.id beserta nomor NIP dan waktu kejadian kepada helpdesk BKN. Lalu nomor 11, ini yang sering dialami oleh guru. Atasan guru kepala sekolah pada UNER terkait belum membuat SKP di e-kinerja. Tindak lanjutnya, guru atau admin instansi dapat memperbaiki e-kinerja dengan 2 opsi berikut. Yang pertama, kepala sekolah melakukan sinkron di e-kinerja berdasarkan informasi yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, admin instansi melakukan sinkron PMM untuk kepala sekolah terkait e-kinerja. Jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di e-kinerja berhasil, baik guru maupun admin instansi dapat mencoba kembali sinkron PMM di e-kinerja. Oke, nomor 12 atau pesan error yang ke-12 yang sering ditemui. Atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Terdapat perbedaan data kepala sekolah yang terdaftar di PMM dengan yang ada pada e-kinerja BKN. Apa yang dilakukan? Admin instansi melakukan perbaikan data e-kinerja dan CSN dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, admin instansi menggunakan menu log sinkron PMM di e-kinerja untuk mengetahui perbedaan atasan yang terdapat di PMM. Lalu yang kedua, setelah mengetahui perbedaan atasan, admin instansi melakukan pembaruan data atasan UNER di e-kinerja dan CSN sesuai dengan informasi yang ada di PMM. Dan yang ketiga, setelah dilakukan pembaruan data, admin instansi dapat melakukan sinkron PMM untuk pegawai terkait sehingga ada data yang tersinkronisasi di e-kinerja dan CSN menjadi akurat. Oke, itu pesan nomor 12. Lalu yang ke-13 yang terakhir, tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Terdapat RHK kepala sekolah yang belum sesuai dengan konten RHK di PMM. Nah, tindak lanjut seperti apa? Atasan guru atau kepala sekolah atau admin instansi dapat memperbaiki data e-kinerja dengan 2 opsi berikut. Pertama, kepala sekolah melakukan sinkron e-kinerja berdasarkan informasi yang diperoleh guru. Dan kedua, jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di e-kinerja berhasil, baik guru maupun admin instansi dapat mencoba kembali sinkron PMM di e-kinerja. Ya, ini sama yang ada pada poin nomor 12. Nah, sama ya. Oke Bapak Ibu,
Mungkin demikian yang dapat saya bagikan terkait dengan 13 pesan error ya ketika melakukan pengelolaan kinerja di PME maupun kinerja BKN. Mungkin Bapak Ibu masih mengalami pesan error lainnya, silakan Bapak Ibu disampaikan kepada saya ya. Bapak Ibu sampaikan kepada saya melalui kolom komentar, nanti saya teruskan melaporkan ke helpdesk untuk melihat melalui fitur pusat bantuan, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi ataupun solusi-solusi yang diberikan oleh tim pengembangan platform Merdeka Mengajar. Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.